Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perekonomian terbuka. Namun sebelum memasuki materi, saya akan mengulas sebelumnya mengulas pertemuan yang sebelumnya tentang perekonomian tertutup sederhana. Perekonomian tertutup sederhana itu perekonomian suatu negara yang tidak ada hubungan dengan luar negeri, tidak ada campur tangan dengan pemerintah. Jadi tidak ada namanya pajak, tidak ada namanya transfer payment, tidak ada namanya pengeluaran pemerintah. Jadi tidak ada pajak, tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Jadi kalau dilihat pendapatannya adalah C plus S. Pendapatan Y, ya. Y sama dengan C plus S. Begitu. Kemudian kita akan mengingat apa sih yang dikatakan Adam Smith tentang kemakmuran suatu bangsa. Kemakmuran suatu bangsa itu diukur bukan dari jumlah banyaknya logam mulia yang dimiliki oleh negara tersebut atau kekayaan yang dimiliki oleh negara tersebut. Bukan. Kemakmuran suatu bangsa itu dilihat dari jumlah banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan atau yang diproduksi oleh negara tersebut. Ya. Dan kita akan melihat lagi tingkat perekonomian suatu negara itu ditentukan oleh 4 faktor. Apa saja? Ada kapital, ada labor, kemudian ada quantity dan ada teknologi. Ya. Nah, keempat faktor inilah yang bisa diukur untuk acuan pengukuran daripada tingkat perekonomian negara. Baiklah, saya akan share terlebih dahulu untuk materi perekonomian terbuka. Ya, ini perekonomian terbuka, ya, di mana perekonomian ini dipengaruhi oleh kegiatan dengan luar negeri. Bisa bilateral, bisa multilateral. Ya, di sini. Seperti apa itu hubungan dengan luar negeri? Ya, seperti perdagangan internasional, kemudian keuangan internasional, begitu ya. Kalau kita membahas tentang perdagangan internasional, ya, di mana perdagangan itu dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk di negara lain yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Kemudian perdagangan internasional tujuannya dari sini bisa meningkatkan standar hidup dengan berspesialisasi pada produk yang mempunyai keunggulan komparatif, ya, keunggulan yang paling penting di sini apa? Kualitasnya, ya, banyaknya dan berkualitas, quantity dan quality. Nah, di sini ada kegiatan ekspor dan impor. Maka kalau di sini ada kegiatan ekspor dan impor, maka akan menghasilkan devisa negara, ya, sehingga pendapatan nasional juga rumusnya sudah bertambah, yaitu pendapatan atau Y, ya, sama dengan C plus I plus G plus E min M, begitu. Kemudian di sini ada keuangan internasional, di mana keuangan internasional di sini sebagai perantara untuk memfasilitasi daripada pertukaran. Pertukaran itu ya pembelian, penjualan, gitu ya. Nah, ini karena dengan pertukaran dan pertukaran perdagangan ini bisa menambahkan, ya, mata uang asing yang ada di dalam negeri. Oke, lanjut di sini. Arti daripada perekonomian terbuka, di mana perekonomian ini melibatkan diri dalam perdagangan internasional. Tadi ya, ada ekspor impor, baik itu barang dan jasa serta juga modal. Kita bisa berinvestasi ke luar negeri atau orang penduduk luar negeri sana di negara lain bisa berinvestasi ke dalam negeri sebagai investor. Nah, dengan adanya seperti ini maka muncul adanya GDP. Masih ingat ya dengan GDP, Gross Domestic Product? Oke, lanjut ya. Oke, ini di sini ada kegiatan ekspor. Nah, rekan-rekan semuanya udah tahu ya, apa sih yang namanya ekspor, apa yang namanya impor. Nah, di sini ada kegiatan ekspor dan impor. Maka tadi saya sudah mengatakan bahwa pendapatan nasional itu ada Y sama dengan C plus I plus G
plus X min M. X-nya adalah ekspor, M-nya itu impor. Maka di sini bisa dituliskan Y sama dengan C plus I plus G plus NX atau ekspor neto. Nah, jika kita itu melakukan kegiatan ekspor yang lebih banyak dibandingkan impor maksudnya, itu namanya net forex investment. Kondisi suatu negara yang sangat bagus ya apabila kita bisa melakukan kegiatan ekspor melebihi impornya. Kemudian kondisi negatif di mana ini kegiatan impor itu malah lebih aktif dibandingkan ekspor. Ya namanya net forex borrowing. Keadaan di mana masyarakat itu sedikit untuk menghasilkan produksinya. Kalau masyarakat menghasilkan yang diproduksi itu lebih sedikit dibandingkan impor, maka kondisi negara ini belum makmur. Kembali ingat lagi, seperti yang dikatakan Adam Smith tadi, ada kemakmuran suatu bangsa dilihat dari banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan. Tapi kalau kegiatan ekspor itu malahan lebih sedikit, kondisi negatif ini belum makmur ya negara tersebut. Lanjut ya, ini faktor-faktor yang menyebabkan ekspor dan impor. Nah, ada faktor perkembangan ekspor. Maka di sini ada muncullah kebijakan pemerintah di bidang perdagangan luar negeri. Ya, nanti ini akan fokus lagi ke materi tentang perdagangan internasional seperti apa gitu ya. Kemudian ada keadaan pasar luar negeri. Kemudian ada kemampuan eksportir memanfaatkan peluang-peluang pasar ini. Para masyarakat yang sudah melakukan kegiatan ekspor ini bisa berlanjut dan mengajak yang lainnya untuk melakukan kegiatan ekspor. Kalau sudah bisa mengajak menambah kegiatan ekspor, artinya kualitas daripada produk negara tersebut diakui oleh negara lain. Karena barang-barang yang diekspor itu adalah barang yang berkualitas, gitu ya. Dampak positif dengan adanya pembatasan impor nih. Kalau pemerintah memberikan kebijakan pembatasan impor, artinya impor ini ada batasannya, dia bebas. Kalau banyaknya barang yang masuk ke dalam negeri atau ke Indonesia ini, semakin banyak maka di sini tidak ada batasannya. Tapi kalau di sini ada pembatasan, ada yang positifnya begini, menumbuhkan rasa cinta produk dalam negeri, ya, karena pemerintah lebih mengutamakan produk dalam negeri. Kemudian dapat mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, apapun kebutuhan masyarakat di dalam negeri itu bisa dipenuhi. Kemudian bisa memperkuat neraca pembayaran. Otomatis ya, kalau kita itu mengimpornya itu dalam jumlah yang sedikit, neraca pembayaran juga akan mengalami kenaikan. Siklus dalam keuangan negara membaik. Tapi ada sisi buruknya jika dilakukan pembatasan. Maka di sini ada lesunya perdagangan internasional. Kita melakukan kegiatan ekspor, tapi impornya dibatasi. Kemudian kurangnya peningkatan mutu produksi. Akibat produsen dalam negeri merasa tidak mempunyai pesaing. Nih, kalau pemerintah memberikan kebijakan sedikit saja untuk melakukan kegiatan impor, maka di sini masyarakat itu dalam memproduksi itu kurang berkualitas, ya, karena apa? Pesaingnya sedikit, pesaingnya hanya di dalam negeri saja. Tapi kalau ekspor itu tadi kegiatan impor dinaikkan sedikit, kayak gitu, maka ini akan mengakibatkan masyarakat untuk menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas, gitu. Nah, ini ada rumus untuk perekonomian terbuka. Kalau kemarin perekonomian tertutup Y sama dengan C plus S, ya. Dan bisa juga Y sama dengan C plus S plus I jika ini pendapatan masyarakat itu bertambah. Kalau pendapatan masyarakatnya itu bertambah, maka bisa dilakukan untuk kegiatan investasi, ya, atau Y sama dengan
konsumsi ditambah saving ditambah investasi. Itu juga bisa gitu ya. Tapi di perekonomian terbuka di sini ada kegiatan ekspor impor ya, seperti tadi saya sudah singgung bahwa di situ ada NX atau ekspor netonya. Ya. Nah, di sini ada GNP. Masih ingat dengan Gross National Product. Kalau tadi ada GDP, sekarang Gross National Product. Ini ada aktual dan ada potensial. Nah, tujuan daripada GNP itu adalah untuk memberikan stok atau persediaan barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu pingin ini, pingin itu, sulit itu. Makanya di sini dibutuhkan adanya GNP. Apa yang diproduksi di luar negeri bisa dinikmati di dalam negeri. Gitu ya. Nah, ini ada GDP potensial, dan tadi kalau GDP potensial itu tadi menunjukkan tingkat outputnya yang maksimum, yang mampu diproduksi oleh perekonomian suatu negara. Itu ya, GDP potensial. Yang jadikan potensialnya apa? Itu ya. Output potensialnya ditentukan oleh kapasitas produksi dalam suatu perekonomian, bergantung pada input. Tadi saya sudah nyinggung ya bahwa perekonomian itu tergantung dari kapital, labor, quantity, dan ada teknologinya, gitu ya. Nah, ini yang akan diolah oleh masyarakat, menjadikan output potensialnya. Output potensial ya dari 4 faktor tersebut. Sebenarnya ada lagi itu. Ada skill ya, jadi di situ ada kapital, labor, quantity, skill dan teknologi gitu ya. Lanjut, kemudian di sini. Nah, tadi udah disinggung ada GDP aktual, ada GDP potensial. Di mana di sini bisa menggambarkan tingkat output tadi yang dihasilkan oleh perekonomian yang aktual. Ya, berarti di sini ada perekonomian untuk perubahan di jangka pendeknya. Kemudian kalau potensial tadi ya, di situ jangan sampai ada masyarakat yang tidak bisa berpotensial, maka di situ perlu adanya pelatihan tenaga kerja. Nah, biar kenapa? Biar apa gitu pelatihan itu? Ya setidaknya di sini ada masyarakat yang mempunyai keahlian-keahlian tertentu, itu bisa ditumbuh kembangkan gitu, bukan terus menghilang gitu. Nah, di sini ada namanya underemployment dan full employment. Dimana kalau underemployment berarti di situ banyak sekali masyarakat yang menganggur. Kalau di situ full employment, full ya berarti masyarakat di situ banyak sekali yang bekerja dengan penghabisan waktunya tuh sangat padat sekali untuk bekerja. Nah, itu adalah full employment, kondisi yang full employment. Selama perekonomian itu mengalami penurunan GDP aktual ternyata berada di posisi GDP potensial, otomatis ini akan mengakibatkan pengangguran yang meningkat. Contohnya nih, ada pengangguran diakibatkan karena PHK. Banyak sekali perusahaan yang gulung tikar, banyak yang perusahaan yang mengurangi tingkat produksinya, makanya akan ada terjadinya PHK. Kemudian adanya tenaga kerja yang kurang mempunyai keahlian atau skill. Nah ini adalah hal yang menyebabkan underemployment. Pengangguran meningkat. Ya otomatis nih kalau pengangguran meningkat akan banyak sekali kejahatan yang terjadi. Nah, kita bisa melihat nih di mana nih posisi negara tersebut pada periode yang mana. Saya akan bahas satu persatu. Ada namanya periode resesi. Di mana periode ini antara output, income, employment itu yang dihasilkan turun secara signifikan. Turun. Yang biasanya terjadi minimal 6 bulan dalam 1 tahun. Sekarang bisa dilihat. Kalau terjadi
penurunan produksi, penurunan income, pendapatan, kemudian banyak sekali tenaga kerja yang menganggur. Ini adalah keadaan yang sangat memprihatinkan sekali negara tersebut. Ya, ini namanya periode resesi. Nah, gitu. Misalnya nih, di saat seperti sekarang ini, kondisi pandemi COVID-19, ini banyak sekali pengaruhnya di perekonomian negara. Semua negara itu yang terdampak, ya, itu akan mengalami kondisi yang seperti ini. Apa yang dihasilkan sedikit turun. Banyak sekali mereka pengangguran di mana-mana. Kalau yang seperti ini, artinya pendapatan mereka juga sangat turun. Kemudian untuk tenaga kerjanya banyak sekali yang menganggur. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini harus diperhatikan oleh pemerintah, karena dengan banyaknya para pengangguran akan menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan. Seperti apa? Adanya kejahatan, ya, kejahatan. Nah, kejahatan ini kan banyak sekali. Kita bisa tahu tentang yang seperti itu, ya. Di mana kondisi masyarakat itu banyak yang menganggur. Lanjut, ya. Kemudian ada periode booming. Nah, keadaan booming ini adalah periode di mana perekonomian itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di seluruh sektor perekonomian. Kondisi yang seperti ini sangat diharapkan oleh semua negara, di mana perekonomian itu membaik. Kalau perekonomian membaik, otomatis ya kemakmuran bangsa di dalam negeri itu akan tercapai. Masyarakatnya sejahtera. Nah, yang sejahtera itu seperti apa? Ya, employment-nya sedikit. Atau di sini semua masyarakatnya gampang mendapatkan pekerjaan. Gitu. Kemudian ada periode depresi. Adalah periode di mana perekonomian itu mengalami titik rendahnya suatu di dalam siklus yang sangat rendah untuk jangka pendeknya. Ya, seperti sekarang nih, mau berinvestasi tidak ada modal, ingin berproduksi itu juga sangat sulit dengan kondisi yang begini. Kalau udah terjadi resesi, maka akan menjalar ke periode depresi. Gitu ya. Kemudian ada periode recovery, di mana periode ini perekonomian dari depresi itu menuju ke keadaan normal. Nah, ini sudah semakin membaik. Kenapa? Kondisi sudah semakin baik. Semakin baik apakah dengan jalannya negara itu mempunyai tambahan modal? Bisa jadi dengan adanya tambahan modal yang didapatkan dari utang, tapi utang ini juga harus dikendalikan. Jangan hutang terus. Kalau hutang terus, ya dengan timbulnya hutang, siapa sih yang akan membayar hutang tersebut? Kan rakyat. Ya, jadi untuk penambahan modal, negara diizinkan ini untuk berhutang, untuk pemulihan kondisi perekonomian. Itu tadi sudah mulai membaik, recovery. Nah, apabila ini belum juga kembali ke normal, maka akan terjadi namanya gap. Ya, gap itu seperti apa sih? Nah, di sini ada kondisi yang tidak terduga. Karena apa? Karena terjadinya inflasi, kenaikan harga yang secara tiba-tiba. Ini akan mengakibatkan masyarakat dong. Masyarakat kebingungan. Kenapa harga ini naik tanpa jeda waktu? Naik, BBM naik, ya, listrik naik, air naik. Oh, bahan pokok juga ikut naik. Kesehatan juga naik. Mau apa gini ya? Kalau semuanya ikut naik, harga ikut naik. Nah, kondisi yang seperti ini akan terjadi namanya gap. Nah, gap ini ada dua macam. Ada inflationary gap dan ada deflationary gap. Seperti apa sih inflationary gap itu? IG atau inflationary gap terjadi jika output aktual itu meningkat melebihi output potensialnya, yang akan berdampak pada meningkatnya inflasi. Ya, jadi begini, di sini kondisi inflationary gap di mana permintaan itu sedikit, permintaan dan penawaran berlawanan banget nih, antara permintaannya sedikit tapi penawarannya sangat tinggi.
Ya. Nah, ini karena apa? Karena harga-harga mengalami kenaikan, masyarakat gimana mau belanja, mau mengkonsumsi produk-produk tersebut. Maka di sini terjadi kelesuan. Ya, kelesuan. Kemudian ada namanya deflationary gap. Jika output aktual berada di bawah output potensialnya, yang akan berdampak pada meningkatnya pengangguran. Kesempatan kerja berkurang. Ya. Nah, di sini dengan adanya permintaan dan penawaran yang sangat jauh bedanya, sedangkan di sini terjadi deflationary gap, di mana penawaran itu jauh di bawah standarnya yang ditawarkan. Dan untuk permintaan banyak. Kenapa kondisi seperti ini terjadi? Gitu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan kondisi seperti ini? Maka jumlah banyaknya uang yang beredar di masyarakat ini juga harus dikurangi. Contohnya seperti apa? Bank sentral, contohnya ini bank sentral, itu menjual surat-surat berharga ke bank-bank umum lainnya. Dengan penjual, nah ini tujuannya apa? Untuk mengurangi banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga kondisi itu bisa seimbang gitu, menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini ada rumusnya untuk menghitung antara IG dan DG. IG berarti investasi dikurangi full employment saving. Kalau DG dibalik, full employment saving dikurangi dengan investasi. Ya, ingat ya. IG, ini IG berarti investasi dikurangi dengan full employment. Nah, ini tadi yang sudah saya terangkan. Ini ada grafiknya di mana kondisi inflationary dan deflationary gap. Ya, kita bisa lihat kalau terjadi inflationary gap berarti GDP aktual itu di atasnya GDP potensial. Itu ya. Itu sangat beda jauh sekali. Nah, di sini sebaliknya. Kalau terjadi deflationary gap, maka di sini terjadi banyaknya pengangguran. Ya. Oke, lanjut. Ini seperti tadi ya, bisa dilihat di sini ada rumus untuk pendapatan nasionalnya, masih sama untuk GDP potensial dan GDP aktual. Ya. Oke, ini ya, saya kasih contoh. Jika diketahui konsumsi 0,75Y plus 20 triliun dan I-nya itu 40 triliun. Pertanyaannya bekerja disuruh mencari IG dan DG. Yang pertama, jika diketahui perekonomian mempunyai kapasitas produksi sebesar 200 triliun. Kalau yang B ini diketahui perekonomian mempunyai kapasitas produksi itu 280 triliun. Ya, dengan I tetap 40. Kita lihat hitung-hitungannya. Yang pertama kita mencari IG dulu. IG itu tadi rumusnya. Investasi dikurangi full employment saving. Oke. Nah, untuk yang dari ketahui C, berarti kita kembali lagi ke rumus tadi. Y sama dengan C plus S ya. Kalau kita mencari C, berarti mencari S-nya, berarti S sama dengan Y min C. Y-nya tadi kan udah diketahui 200 ya. Kemudian 200 dikurangi C-nya. Rumus C-nya masukkan, terjadilah seperti itu dan diketahui S saving-nya itu 30 triliun. Maka IG sama dengan tadi, investasi dikurangi full employment saving. Sehingga didapatkan IG 10 triliun. Oke, gampang ya. Kayak yang selanjutnya kita disuruh mencari DG. Ingat DG tadi rumusnya dibalik. Full employment saving dikurangi dengan investasi. Sepertinya di rumusnya masih tetap, cuman Y-nya tadi kan, tadi 200, sekarang 280. Ternyata dengan peningkatan pendapatan nasionalnya, hasilnya tetap. Gitu ya. Kondisi seperti ini nih, ya jadi antara IG dan saving itu hasilnya sama meskipun pendapatan nasionalnya dinaikkan. Jadi harus seperti itu ya, pada saat kondisi ini sudah kurang baik,
maka naikkanlah pendapatannya. Maka akan terjadi keseimbangan di sini. Itu ya. Oke, lanjut. Di sini ada latihan untuk rekan-rekan berlatih di rumah ya nanti setelah ini. Kemudian di sini juga pertanyaannya sama. Kalian disuruh menghitung fungsi konsumsi. Menghitung fungsi konsumsi berarti C ya. Ini udah ada ya, C itu udah diketahui, kemudian T-nya di situ ada 25% dari Y, kemudian pengeluaran pemerintah atau G itu 1.000, untuk impornya 10% dari Y. Gitu ya. Oke. Y-nya berapa belum diketahui di sini karena perekonomian terbuka mencari full employment pada pendapatan nasionalnya 6.000. Pendapatan nasionalnya 6.000. Kita melihat di sini ada, kita kan belum tahu nih ya yang seperti apa fungsi konsumsinya. Kita masukkan aja. Ingat bahwa tadi ada C. C-nya itu adalah pendapatan disposable. Dan kita ingat lagi, pendapatan disposable rumusnya Y min T. Gitu ya. T-nya tadi udah diketahui 25% dari Y. Oke, sehingga kita menemukan jawaban C sama dengan 500 plus 0,6Y. Tuh. Oke ya, dan kita disuruh menghitung lagi yang kedua tentang pendapatan nasionalnya C plus I plus K plus X min M. Lanjut ya, Y-nya ternyata 5.600 ya. Dengan adanya pajak, dengan adanya pengeluaran pemerintah gitu ya, ini mengurangi pendapatan nasional. Yang tadinya pendapatan nasionalnya 6.000 sekarang turun menjadi 5.600 karena ada pengaruh dari pajak, dari pengeluaran pemerintah ya. Oke, ini tugas kalian. Sama seperti tadi kita disuruh mencari IG dan DG. Udah ya rekan-rekan semuanya. Oke, sampai sini semoga apa yang saya beri bisa jelas, lebih jelas, lebih paham lagi tentang perekonomian terbuka. Dan semoga ini lebih bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.